ini persoalannya sangat simpel, persoalannya sangat simpel, sangat mudah sekali. Ini menjadi masalah serius ketika mantan Kepala BIN Indro Priyono, kemudian Kepala Sekretariat Kepresidenan ya, si Muldoko, pada akhirnya junior-junior mereka seperti sekarang yang menjadi Kapolri, ini kan seperti mendapat tekanan. Dia mau bersikap objektif dan penyidiknya sebenarnya sudah objektif. Jadi Direktur Jenderal Dirpitum sudah mengatakan, Brigjen Juandani itu sudah mengatakan bahwa yang pertama pasal 156A. Kita bisa lihatnya dari mana? Ketika dia berulang-ulang mengatakan pergi haji itu tidak perlu di tanah suci, karena Indonesia juga tanah yang suci, tanah yang mulia, tanah yang suci, dan menurut versinya dia itu sudah penistaan agama. Ya, secara material itu sudah terpenuhi. Bahkan saya menengarai pasal-pasal Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang bisa diberlakukan. Kenapa? Bayangkan punya rekening 256 dan dengan 6 nama yang berbeda. Dari Undang-Undang Kependudukan pun dia bisa dijangkau. Ini menjadi melempem karena saya justru hati-hati ya. Hati-hatinya begini, kita jangan mau dijebak mendemo ke tempatnya Al Zaitun. Ya, itu nanti perkaranya akan bergeser. Perkaranya akan bergeser kepada bisa juga pasal persekusi, bisa juga pasal pengeroyokan dan sebagainya, perusakan. Kalau nanti kita datang ke sana merusak, yang di demo itu cukup tiga institusi. Ini. Ya, Al Zaitun ini sebenarnya persoalan sederhana. Kita tahun 80 pernah punya perkara tahun 86 itu. Waktu Arswendo Atmowiloto waktu itu punya tabloid namanya Monitor, meranking Nabi Muhammad itu di bawahnya Iwan Fals dan sebagainya, dijerat pada saat itu dengan pasal 156A ya KUHP tentang penistaan agama, yang pasal itu juga yang diberlakukan kepada Ahok. Ya, kalau saya melihat persoalan ini lebih banyak kepada persoalan politik. Tadi Ayahanda Soleman Ponto sudah mensinyalir begitu ya tentang kekuatan di belakang itu, berapa konstituen yang menyertai pengikutnya pimpinan Al Zaitun Panji Gumilang. Nah, jadi ini bukan Pak, ini sebenarnya bukan, ini persoalannya sangat simpel, persoalannya sangat simpel, sangat mudah sekali. Ini menjadi masalah serius ketika mantan Kepala BIN Indro Priyono, kemudian Kepala Sekretariat Kepresidenan ya, si Muldoko, dan pada akhirnya junior-junior mereka seperti sekarang yang menjadi Kapolri, ini kan seperti mendapat tekanan. Dia mau bersikap objektif dan penyidiknya sebenarnya sudah objektif. Saya yakin dengan gelar perkara yang disampaikan itu ya sama seperti yang kita perbincangkan hari ini. Jadi Direktur Jenderal Dirpitum, Direktur Tindak Pidana Umum itu sudah mengatakan, Brigjen Juandani itu sudah mengatakan bahwa
Yang pertama pasal 156A. Kita bisa lihatnya dari mana? Ketika dia berulang-ulang mengatakan pergi haji itu tidak perlu di tanah suci, karena Indonesia juga tanah yang suci, tanah yang mulia, tanah yang suci, dan menurut versinya dia itu sudah penistaan agama, ya secara material itu sudah terpenuhi. Kemudian kalau kita melihat 156A yang lain, misalkan mengatakan Islam tapi sholatnya dengan 3 imam, dan itu ternyata diulang, ya. Saya juga baru saja menerima video ketika takbir 3 kali langsung assalamualaikum, nggak tahu yang dibaca apa, tapi itu tidak saya jadikan telaah karena bisa saja itu diedit, ya, dipotong begitu. Tetapi secara faktual yang dia mengakui mazhab Bung Karno itu sudah cukup untuk menggiring ke 156A begitu, ya. Kemudian selain 156A yang ancamannya 4 tahun, dia juga bisa dikenalkan pasal penistaan agama karena viral. Dia ini punya akun YouTube, punya akun IG yang followernya itu banyak. Jadi pasal 45 ayat 2, Yungto pasal 28 ayat 2, ya, Undang-Undang nomor 19 2016 tentang ITE dan juga pasal 14, ya, Peraturan Pidana nomor 1 tahun 46, ya, dia bisa dikenakan itu, ya. Dia bisa dikenakan itu. Nah, persoalannya sekarang kita harus lihat, ya, bagaimana dulu kita menyeret Ahok ke depan persidangan ini kan biayanya begitu mahal. Orang ditangkepi bahkan harus mengerahkan mungkin bukan puluhan ribu, ratusan ribu, ya, berdemo di Senayan, di Monas, dan seterusnya. Sampai kepada saat itu Kapolrinya adalah Tito Karnavian. Jadi kalau kita mendekati ini dengan persoalan hukum, maka sesungguhnya tidak ada yang bisa melepaskan diri dari kewajiban, baik itu menggunakan pasal 156A, pasal 28 ayat 2, karena dia menista terhadap salah satu agama dan dia juga menyebarkan hoax. Bahkan saya menengarai pasal-pasal Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang bisa diberlakukan. Kenapa? Bayangkan punya rekening 256 dan dengan 6 nama yang berbeda. Dari Undang-Undang Kependudukan pun dia bisa dijangkau. Saya masih ingat salah satu pasal yang memenjarakan Ustadz ABB, Abu Bakar Ba'asyir itu, Ayahanda Sultan Ponto, itu kan karena punya 2 KTP. Nah, ini kalau dia punya 256 rekening dengan 6 nama yang berbeda, Undang-Undang Kependudukan, Undang-Undang Kewarganegaraan, dia kena. Jadi pasalnya berlapis. Saya tambahkan ini kepada Direktur Tindak Pidana Umum Mabes Polri untuk menambahkan dia tentang Undang-Undang Kependudukan. Kalau dia menggunakan 6 nama, jelas itu salah karena tidak boleh. Undang-Undang Kependudukan itu apalagi sudah KTP nasional itu 1. Mau kita punya rumah banyak pun, bertempat tinggal pindah-pindah tempat pun, KTP kita hanya 1. Nah, ini menjadi melempem karena saya justru hati-hati, ya. Hati-hatinya begini, kita jangan mau dijebak mendemo ke tempatnya Al Zaitun, ya, itu nanti perkaranya akan bergeser kepada bisa juga pasal persekusi, bisa juga pasal pengeroyokan dan sebagainya, pasal perusakan. Kalau nanti kita datang ke sana merusak, yang di demo itu cukup tiga institusi. Satu, Kejaksaan Agung terkait dengan rekening yang tidak jelas, yang PPATK sudah mengatakan dan sudah ditegaskan juga oleh Menko Polhukam, namanya macam-macam itu, ya, namanya aliasnya itu macam. Kenapa? Kita harus melihat bagaimana di Bogor ada seorang dokter diadili karena dia melakukan transaksi pada hari Jumat dengan menggunakan mata uang dinar, dan akhirnya vonis pengadilan menyatakan tidak bersalah. Nah, kenapa polisi tidak sebegitu cepat, tidak begitu reaktif dan responsif bagaimana kalau kasus ini menimpa orang-orang yang berada dalam tanda kutip oposisi? Kepada oposisi dia begitu keras memberlakukan hukum, tetapi terhadap Panji banyak pasal ditemukan, dan apalagi Ketua PPATK sudah mengatakan membekukan 256 rekening. Kalau dilihat secara logika juga tidak masuk akal, ya, punya tanah ribuan hektar begitu, logikanya bagaimana begitu loh, sebuah pondok pesantren. Dan dari mata telanjang saja sudah cukup membuktikan dia itu melakukan penistaan terhadap agama Islam. Tapi ini kan sudah menjadi rahasia umum. Kalau sebagaimana juga sinyalemen yang diutarakan oleh Dahlan Iskan, ya, kebenaran itu kan bergantung siapa yang mengatakan, gitu, bukan faktanya, tapi siapa yang mengatakan, dan itu sudah terjadi.
Jadi ini memang era bobroknya hukum. Jadi pertama, kalau pendekatannya hukum, saya meyakini, apalagi sudah ditingkatkan kepada penyidikan, kalau alasannya kooperatif, apa yang salah ya dengan kasus tadi yang dikenakan pasal-pasal ITE sampai meninggal di dalam tahanan Mabes Polri pada saat itu ya? Apa yang salah dengan Gus Nur? Gus Nur itu kan hanya melakukan sumpah mubahalah dengan Bambang Tri tentang keaslian ijazah Pak Jokowi. Itu masuk penjara 6 tahun, diberlakukan peraturan pidana nomor 1 tahun 46 pasal 14 ayat 1 yang ancamannya 10 tahun. Ini masih mending pasal 14 ayat 2 yang ancamannya 6 tahun. Jadi dari fakta-fakta ini saya mencurigai, kalau saya mungkin bukan karena konstelasi politik ya, mungkin kalau konstelasi politik kan harus jumlahnya jutaan kan begitu. Ini saya yakin jamaahnya juga tidak mencapai jutaan. Lebih-lebih beberapa alumninya sudah membuat testimoni kalau memang pondok pesantren itu sesat. Tetapi kita lihat backupnya penguasa itu bahu-membahu. Muldoko, kemudian yang terbaru Pak Wakil Presiden yang mengatakan jangan ditutup, santrinya banyak dan sebagainya. Nah padahal lihat HTI, lihat FPI, salahnya apa? Dibekukan rekeningnya, sudah santrinya dibunuh 6 orang, malah dijadikan tersangka, sudah dibunuh dijadikan tersangka, dan tidak ada pertanggungjawaban. Nah, jadi menurut saya harus ada tekanan yang hebat kepada Mabes Polri, tekanan yang hebat kepada Kejaksaan Agung, dan kita menunggu kenapa Kementerian Agama ini tidak ada suaranya gitu loh, ya, terhadap pesantren yang disebut radikal, bersuara begitu keras, suara nyaring, tetapi terhadap Al Zaitun yang nyata-nyata sesat begitu, ya, dan itu tidak bisa ditolak karena dia sudah terang-terangan mazhabnya Bung Karno, sholat imamnya 3, perempuan di depan dan sebagainya, itu fakta dan dia tidak mengingkari itu. Begitu juga dengan rekening ditemukan PPATK. Kenapa tidak dilakukan tindakan sebagaimana yang dituduhkan kepada yang lain, kepada Gus Nur, ya kan, kepada saudara-saudara kita yang dulu mengadakan transaksi tiap hari Jumat dengan menggunakan mata uang dinar, ya, dan banyak ustadz yang lain ya, termasuk yang sekarang di penjara di super maximum security ya, di Cikeas itu dengan tuduhan tindak pidana teroris yang hanya ditempatkan di satu ruang tahanan yang tidak layak ya, karena tahanannya itu dari kontainer. Jadi kalau dinginnya -3, kalau panasnya +3. Jadi ini persoalan hukum yang kita semua harus bahu-membahu itu. Karena memang negara ini sudah punya track record bagaimana dia kepada oposisi itu begitu kejam gitu ya. Kalau mengambil istilahnya almarhum Kiai Zainuddin MZ, negara ini mempraktekkan politik belah bambu begitu ya. Yang namanya belah bambu kan yang di bawah diinjak, yang atas diangkat. Atau paling cocok karena cebongisme ya jurus kata kan gitu ya. Jurus kata itu ke bawah diinjak, ke atas didorong itu. Saya melihat ini momentumnya yang sedang tidak tepat itu. Jadi karena umat Islam tidak reaksioner ketika Habib Rizik Syihab, ketika tokoh-tokoh itu dipenjarakan, kita ini takut begitu. Padahal awalnya ketika menyambut kedatangan HRS itu kan luar biasa, bandara sampai diblokade dan sebagainya begitu banyak. Tetapi ketika ditahan,
apalagi dibenturkan dengan COVID ya, pada akhirnya kan ciut nyali dan momentum ini dipakai. Coba kalau sekarang ada aksi-aksi yang lebih masif lagi, sporadis dan itu berlangsung di semua tempat, saya yakin itu akan membuat sebuah tekanan karena no viral no action. Jadi polisi kita itu sekarang menganut asas juga no viral no action. Kalau viral baru ada tindakan atau aksi begitu. Kalau ormas-ormas Islam ini membuat sikap, bukan hanya negara ini tidak butuh orang tegas, negara ini dibutuhkan orang yang tegas dan keras. Ya, kenapa saya bilang? Karena negara ini sudah tegas itu, tegas dalam bahasa Jawa, tega dan geragas. Ya, negara ini sekarang dalam posisi dikelola oleh orang-orang yang tegas, tega dan geragas. Misalnya kasus, dan kalau mereka ternyata tidak bersikap, ya mau tidak mau ormas-ormas Islam, utamanya organisasi besar seperti Muhammadiyah, mestinya juga Nahdlatul Ulama mestinya ya. Tapi kalau saya memakai nama NU itu harus pakai mestinya gitu ya, mestinya karena kadang-kadang tidak mesti gitu loh, kadang-kadang tidak pasti. Nah kalau Muhammadiyah wajib hukumnya bersikap bahwa itu sesat. Ya, itu yang menjadi pertanyaan sebetulnya ketika publik sudah sedemikian gaduh untuk memperhatikan persoalan ini, tinggal sekarang menunggu seberapa jauh political will pemerintah untuk memang benar-benar bisa menyelesaikan persoalan Al Zaitun itu bisa selesai dari setidaknya 3 aspek yang sudah menjadi komitmen dari hasil tim investigasi untuk direkomendasikan agar punya arah yang jelas untuk bisa menyelesaikan persoalan pidana, persoalan administrasi maupun persoalan keamanan ketertiban sosial. Dan disampaikan di sini update berita yang dirilis oleh Tempo.co, Pak Mahfud MD soal penetapan tersangka di kasus Al Zaitun menyampaikan tunggu beberapa lagi. Terus juga yang disampaikan oleh Pak Bareskrim soal kasus Al Zaitun baru diusut saat ini meski sempat kontroversial 2002. Ada juga pertanyaan di kompas.com, rahasia Al Zaitun muncul ke permukaan, siapa yang bakal diseret pidana. Ini sebetulnya beberapa berita-berita yang merepresentasikan pertanyaan publik seberapa jauh arah ke depan penegakan hukum itu bisa diselesaikan. Dan tadi Ayahanda Sulaiman Bubuntu menyampaikan ini semuanya titik tumpunya kepada MUI dan Kemenang seberapa jauh memberikan ketegasan terkait dengan adanya indikasi-indikasi yang sudah direspon oleh publik sedemikian masif dalam bentuk protes-protes yang Dr. Muhammad Taufik merekomendasikan salah tempatnya kalau di Al Zaitun sebaiknya kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan atau leading sektor yang terkait dengan persoalan ini. Seperti apa Dr. Muhammad Taufik kalau melihat semuanya ini serta masa depan penindakan atas Al Zaitun ini? Kalau memperhatikan track record persoalan yang kumulasi, tetapi oleh Bareskrim disampaikan bahwa
kasus Al Zaitun itu baru diusut saat ini meski sempat kontroversial 2002. Nah, ini yang saya lihat praktek disparitas. Dulu disparitas itu di kampus itu hanya dilakukan oleh hakim ya, dengan membuat putusan yang berbeda. Sekarang disparitas pun sudah dimulai dari proses penyidikan. Nah, saya bersikap sederhana saja. Sekarang ini bolanya tinggal di di kepolisian, dan nanti otomatis Kementerian Agama ini menindaklanjuti. Saya melihat ini momentumnya yang sedang tidak tepat itu. Jadi negara ini melihat momentum tidak tepat itu kenapa dalam tanda petik tidak tepat? Karena umat Islam tidak reaksioner ketika Habib Rizik Syihab, ketika tokoh-tokoh itu dipenjarakan. Kita ini takut begitu, ya. Padahal awalnya ketika menyambut kedatangan HRS itu kan luar biasa, bandara sampai diblokade dan sebagainya begitu banyak. Tetapi ketika ditahan, apalagi dibenturkan dengan COVID ya, pada akhirnya kan ciut nyali, dan momentum ini dipakai. Coba kalau sekarang ada aksi-aksi yang lebih masif lagi, sporadis, dan itu berlangsung di semua tempat, saya yakin itu akan membuat sebuah tekanan, karena begini, no viral no action. Jadi polisi kita itu sekarang menganut asas juga no viral no action. Kalau viral baru ada tindakan atau aksi begitu. Nah, tetapi ada cara-cara yang lebih cerdas menurut saya, ini Cak Slamet. Organisasi massa Islam yang besar itu bersikap. Baik Muhammadiyah dalam hal ini saya lihat tidak segencar ketika menolak perpanjangan KPK dengan dasar putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang menyebut masa jabatannya dari 4 ke 5, Muhammadiyah menolak kalau itu dipakai untuk early. Harusnya dipakai untuk seleksi baru, dan itu KPK yang baru. Nah, terhadap Al Zaitun menurut saya, kalau ormas-ormas Islam ini membuat sikap, bukan hanya negara ini tidak butuh orang tegas, negara ini dibutuhkan orang yang tegas dan keras. Ya, kenapa saya bilang? Karena negara ini sudah tegas itu, tegas dalam bahasa Jawa, tega dan geragas. Ya, negara ini sekarang dalam posisi dikelola oleh orang-orang yang tegas, tega dan geragas. Misalnya kasus Jakarta International Stadium itu kan jelas di luar koridor ya, mempersoalkan yang lain nggak ketemu, bis sudah dijawab, nggak ketemu, sekarang rumput begitu. Nah, kembali kepada topik ini, tekanan-tekanan yang besar itu dibutuhkan, karena memang faktualnya begitu. Kita memenjarakan seorang Ahok saja susahnya bukan main, dan kita juga tidak bisa mengaudit apakah pada saat itu masuk tahanan sebagaimana orang-orang yang lain, ataukah dia itu di Makobrimob itu boleh keluar masuk, atau di Makobrimob tapi di satu rumah tersendiri. Tidak pernah ada yang bisa melakukan yang namanya legal audit. Nah, di dalam persoalan ini, selain tadi cara-cara menekan, polisi sudah mengatakan masyarakat tinggal bersikap saja. Bersikap bahwa polisi ini sebagai penyidik sudah mengatakan ada 3 pasal yang dilanggar. Kalau saya ditambahkan itu, pasal undang-undang tindak pidana pencucian uang diberlakukan. Jadi ada 4 undang-undang yang bisa diberlakukan. Oleh karena itu, menyikapi hal-hal seperti ini butuh satu tekanan yang lebih besar. Tetapi sampai hari ini saya juga tidak melihat misalkan sikap dari partai-partai Islam, ya. Kemudian Komisi 3 yang membidangi Komisi Hukum misalnya, ya. Harusnya mereka bersikap, dan kalau mereka ternyata tidak bersikap, ya mau tidak mau ormas-ormas Islam, utamanya organisasi besar seperti Muhammadiyah, mestinya juga Nahdlatul Ulama mestinya, ya. Tapi kalau saya memakai nama NU itu harus pakai mestinya gitu, ya, mestinya, karena kadang-kadang tidak mesti gitu loh, kadang-kadang tidak pasti. Nah, kalau Muhammadiyah wajib hukumnya bersikap bahwa itu sesat, ya. Dan tadi kalkulasi politik tentang jumlah massa menurut saya tidak terlalu signifikan, ya. Itu orang dia itu suka ngeklaim kok, kalau bahasa Jawa Timurnya itu beledui, ya, itu Pak Kiai itu suka beledui itu. Kalau nenek saya kan, ibu saya ini kan orang Ngawi, jadi beledui itu. Kalau Jawa Timur, kalau Surabaya mungkin bujui. Begitu, Cak Slamet. Ya, apa sih sebetulnya yang secara formal harus dilakukan kalau untuk menindaklanjuti law enforcement dalam dugaan pidana yang dilakukan oleh
Panji Gumilang. Secara formal apa sebetulnya dengan indikasi-indikasi tadi yang sudah Anda sebutkan, adanya dugaan mengenai pasal 156A mengenai penistaan agama. Sementara kalau tadi masukan ayahanda kita Sulaiman Duponto, harusnya ini Kementerian Agama dan MUI bisa memberikan semacam pandangan terkait dengan persoalan ini. Dan sejauh mana Anda melihat positioning atau fungsi atau peran MUI dan Kemenak dalam kaitan mendorong agar proses penegakan hukum di aspek pidana itu bekerja secara optimal? Nah, kalau kita bicara SPP, sistem peradilan pidana kita, polisi lewat Direktur Tindak Pidana Umum sudah mengatakan pasal-pasal yang dilanggar, 3 pasal, ya, 156A, kemudian pasal 14 ayat 2, dan kemudian pasal 28, ya, pasal 45 juga pasal 28 ayat 2 tentang penistaan terhadap salah satu agama melalui media online, itu sudah cukup terpenuhi. Nah, ditambah sekarang kajiannya dengan tindak pidana pencucian uang. Oke, kembali kepada pertanyaan Anda, Slamet, bagaimana peran Kemenak dan peran MUI? Menurut saya sangat simpel. Ketika sudah masuk SPP, sistem peradilan pidana, sebagaimana yang diatur di dalam 184, ya, di mana di situ ada sebutan keterangan bukti, keterangan saksi, keterangan ahli. Yang ketiga ini adalah keterangan ahli. Nah, otomatis tinggal MUI ini dipanggil. MUI dipanggil harus memberikan pernyataan, karena orang yang dipanggil sebagai saksi maupun ahli itu wajib datang. Jadi kalau memang benar negara ini mau mengerucut, mau tidak melakukan disparitas, mau melakukan yang disebut sebagai enforcement, seperti yang pernah beredar video viral Pak Jokowi, jangan ragu-ragu polisi, tangkap dia, hajar dia, kalau perlu tembak dia. Itu mestinya juga diberlakukan kepada seorang Panji Gumilang. Kenapa? Karena alasan orang tidak ditahan itu kan menghilangkan barang bukti. Nah, pertanyaannya, sudah barang bukti apa yang sudah disita? Nah, kemudian tentang keterangan MUI itu bagian dari keterangan ahli, termasuk 5 alat bukti itu yang ketiga. Alat bukti yang ketiga itu adalah keterangan ahli. Nah, ini kan sebuah perkara yang simpel. Tinggal diundang saja ketua Majelis Ulama, kemudian diberikan pertanyaan, dan ketika ada legitimasi bahwa ini masuk penistaan agama, selesai, gitu loh. Selesai. Jadi ini persoalannya kan sesuai dengan topiknya, ada nggak political will? Menurut saya, karena mohon maaf ya, bagaimanapun negara ini dicerminkan, profilnya itu dicerminkan dari sikap ketegasan presiden. Selama ini kita mengetahui presiden kita ini kalah dengan menterinya, begitu ya, kalah dengan menterinya. Jadi dan mungkin juga di dalam benak Pak Jokowi, wah ini bukan urusan saya kan gitu ya. Tanya Menteri Agama, tanya Muldoko, ya akhirnya munculnya keruwetan seperti ini. Sebenarnya kalau menempatkan polisi sebagai pembantu presiden alat negara sudah cukup. Dan saran saya memanggil MUI untuk diperiksa, kemudian dia ditahan. Sudah, karena pasalnya 6 tahun itu memenuhi syarat formal. Syarat formalnya sudah memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan. Nah, persoalannya hukum ini kan bergantung kepada siapa mendukung siapa, kan begitu. Karena dia ini jelas mendukung Megawati, mendukung PDIP, ya otomatis mendukung partai penguasa, ya pada akhirnya menjadi kata-kata anak muda itu polisinya galau men gitu. Kira-kira seperti itu. Iya, Dokter Muhammad tahu. Pak Sulaiman Duponto sampai tertawa itu. Kalau Dokter Muhammad tahu, apa dan bagaimana melihat ini benar-benar ada atau tidak ada political will yang nanti memang benar-benar untuk menyelesaikan kasus Al-Zaitun ini? Apa indikator-indikatornya untuk melihat arah ke depan ini nanti terkait dengan kasus Al-Zaitun supaya masyarakat itu tidak berpotensi konflik horizontal yang dipicu oleh sinyalemen-sinyalemen yang selama ini dinilai di dalam YouTube dan ada jejak
jejak rekamnya, apa yang nanti bisa dipakai sebagai indikator untuk melihat ada atau tidaknya political will itu, Dr. Muhammad Taufik? Pertama, mengukurnya ketika sudah ada peningkatan status dari penyidikan, berarti secara formal sudah ditemukan bukti material ada pelaku kejahatan, ya. Karena sudah ada pelaku kejahatan, otomatis secara normanya pula syarat-syarat formalnya sudah terpenuhi, misalkan ancamannya lebih dari 5 tahun sudah menuntut ditahan. Kita lihat dulu ketika penetapan tersangka ini, apakah polisi melakukan 2 hal. Satu, dia memanggil MD untuk diperiksa sebagai ahli sehingga melengkapi berkas. Kemudian setelah itu, karena ancamannya terpenuhi 6 tahun, berarti di atas 5 tahun dan dia bisa ditahan, apakah kewenangan itu digunakan atau tidak gitu, ya. Karena di sini semua orang yang ada di ruangan ini bisa menyaksikan bagaimana putri istrinya Sambo mendapat keistimewaan tidak ditahan, padahal pasalnya 338, pasal pembunuhan. Tetapi tekanan massa yang begitu kuat juga akhirnya meruntuhkan. Jadi ini dibutuhkan orang yang seperti Cak Slamet, tidak bosan tiap hari nelpon saya, ngajak webinar, tapi tidak cukup Cak Slamet, tidak cukup itu Ayahanda Sulaiman Ponto, ya. Tidak cukup, harus ada aksi fisik. Aksi fisik itu apa? Bukan merusak, ya datang ke Mabes Polri secara sporadis bergelombang dari Unpas ini, dari pengacara ini, dari sekolahan ini, dari pondok ini menanyakan kapan ditahan. Pertanyaannya cuma satu, kapan ditahan? Kalau diteruskan itu jawaban yang sumir, ragu-ragu. Kapan ditahan? Karena materialnya terpenuhi, syarat formalnya juga sudah ada, pasalnya pasal yang membolehkan polisi untuk nahan. Jadi kalau ke depan tidak ada penahanan dan tidak ada pemeriksaan terhadap MUI serta tidak ada tindakan terhadap yayasan, ya, misalkan yayasan itu dibekukan atau apa, ya menurut saya itu omong kosong, bullshit, ya. Seperti Wapres dihadiri banyak menteri tapi tidak menghasilkan apa-apa, ya, itu menurut saya indikasi negara ini tidak serius dan ada kekuatan besar yang membackingi pondok pesantren Al Zaitun. Atau kalau memang ada keberanian mengatakan Al Zaitun bukan Islam, sudah selesai, kita nggak perlu demo, orang bukan Islam kok. Tetapi sepanjang dia mengatakan Islam, maka pasal 156A tentang penistaan agama, pasal 14 ayat 2, pasal 28 ayat 2, ya, dan undang-undang tindak pidana pencucian uang itu terpenuhi. Dan karena begitu banyak pasal, khawatir menghilangkan barang bukti, ya sudah, itu harus ditahan. Baru saya mengatakan di situ ada political will, di situ ada gambaran jelas, ya. Atau mestinya begini, ngomong itu humasnya Mabes Polri, kita sudah terbitkan SPDP. Ketika menetapkan penyidikan itu harus menetapkan tersangka dan harus ada SPDP. Jadi ukurannya ada 3, Cak Slamet. Memeriksa MUI, kemudian ada SPDP, dan akhirnya menahan yang namanya Panji Gumilang. SPDP ini surat pemberitaan dimulainya penyidikan, berarti memang benar-benar mau dibawa ke pengadilan. Ya. Itu kalau saya nggak bisa diajak lembek-lembek begini, orang kita bersuara keras saja juga seperti teriakan di padang pasir. Apalagi kita bersuara lembut, tidak. Bersuara keras itu bukan berarti marah, ya. Begitu, Cak Slamet.